guys, kembali lagi bersama saya Christine Karunia Safitri dari kelas 2023B. Di video kali ini kita akan membahas teori intertekstual. Nah, apa sih teori intertekstual itu? Kita bahas sama-sama ya. Nah, kajian intertekstual adalah hubungan antara sastra dengan bidang lain yang menjadi hipogramnya. Hubungan yang dimaksudkan di sini bisa berupa hubungan unsur ide, gagasan, penokohan, latar, gaya bahasa, dan unsur intrinsik maupun unsur ekstrinsik lain yang terdapat dalam karya sastra terhadap hipogramnya. Dalam hal ini, penulis memilih kedua novel tersebut karena adanya beberapa kesamaan ide dalam penulisan novel tersebut. Namun, ada pula perbedaan yang menunjukkan keaslian ide pengarang. Atau dapat kita simpulkan bahwa kajian intertekstual adalah kajian yang membandingkan dua karya susastra, baik yang ditransformasi atau diubah ke bentuk-bentuk lain menjadi karya baru, atau karya yang sama, namun berbeda penulis dan lainnya dengan melihat persamaan dan perbedaannya, penambahan, dan pengurangannya. Nah, setelah mengetahui apa itu teori intertekstual, sekarang kita akan menganalisis novel dan film yang berjudul Layangan Putus menggunakan pendekatan teori intertekstual. Disimak ya videonya. Perubahan dengan pengurangan. Yang pertama, pengurangan latar. Pengurangan latar dalam film Layangan Putus mengalami pengurangan, dianggap agar durasi film yang tidak terlalu panjang, sehingga latar yang diambil hanya yang dianggap penting. Latar dalam novel Layangan Putus ada 10 dan yang mengalami pengurangan hanya 2 latar. Salah satu latar yang mengalami pengurangan adalah sungai, di mana Kinan diajak bermain arung getam oleh adik Aris. Latar tersebut tidak penting untuk ditampilkan, karena akan menambah durasi film yang ditayangkan, sehingga sutradara membuang latar tersebut. Yang kedua, ada pengurangan tokoh dan penokohan. Dalam film Layangan Putus, tokoh yang ada memiliki perbedaan dengan novelnya. Beberapa tokoh mengalami pengurangan, diantaranya Amir, Arya, Abi, Almam, Dimas, Dita, dan Ustadz Riki. Dalam film, tokoh-tokoh tersebut tidak ditampilkan. Sutradara hanya menceritakan bahwa Kinan memiliki 1 anak dan berjenis kelamin perempuan. Pengurangan ini tidak mempengaruhi jalannya cerita yang dibuat. Sutradara sengaja mengurangi tokoh agar durasi yang didapat tidak terlalu panjang. Selanjutnya, perubahan berupa penambahan. Yang pertama, perubahan berupa penambahan narator. Dalam film Layangan Putus yang diadaptasi dari novel Layangan Putus, memiliki penambahan narator yang tidak ada di dalam teks novel. Penambahan narator ini di akhir film, Kinan mencoba mengambil hikmah dari semua perjalanan hidup yang dialaminya. Penambahan narator dalam film Layangan Putus sengaja ditambahkan oleh sutradara sebagai pesan moral yang dapat diberikan dalam film Layangan Putus. Yang kedua yaitu perubahan berupa penambahan tokoh dan penokohan. Terdapat penambahan tokoh dan penokohan yaitu Lolita, Andre, Mbak Tun, dan Mbak Laras. Sementara, tokoh yang tetap berada dalam film tetap mengalami perubahan nama, yaitu dalam novel bernama Amir sebagai anak laki-laki dari Kinan, sedangkan dalam film Raya sebagai anak perempuan Kinan. Penambahan tokoh ini dianggap penting, karena agar cerita yang dibangun dapat mendukung dan membuat klimaks penonton dalam menikmati filmnya. Dan yang terakhir adalah perubahan berupa variasi. Yang pertama, perubahan variasi latar. Dalam latar yang berada pada novel dan film memiliki variasi yang berbeda-beda. Yang dimaksud latar di sini adalah latar tempat yang ada dalam novel dan film. Dalam novel, latar tempat banyak terjadinya di rumah, sekolah, dan lain-lain. Sedangkan dalam film terlalu banyak di sekitaran rumah saja. Di novel diceritakan saat Kinan menjemput anaknya di sebuah rumah besar, sedangkan di dalam film Kinan menjemput anaknya di sebuah apartemen mewah atau penthouse di mana tempat tersebut adalah tempat Lydia tinggal. Yang kedua, perubahan berupa variasi tokoh dan penokohan. Yang pertama, tokoh Aris. Dalam sebuah novel,
Aris seorang laki-laki yang agamis. Namun, dalam sebuah film, tokoh Aris adalah sosok laki-laki yang pandai bersandiwara dan berbohong. Yang kedua, Kinan. Dalam film, Kinan adalah seorang dokter umum. Namun, dalam sebuah novel, Kinan sendiri adalah seorang dokter hewan. Yang ketiga, Amir. Tokoh Amir dalam cerita novel adalah sosok anak laki-laki Kinan dan Aris. Namun, dalam film, anak Aris dan Kinan seorang anak perempuan yang bernama Raya. Nah, itu tadi analisis teori intertekstual yang ada pada novel dan film Layangan Putus. Sekian video yang dapat saya sampaikan mengenai teori intertekstual. Jika ada salah kata atau pengucapan, saya mohon maaf. Thank you for watching. Bye-bye.